Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hudahu wa sunnatahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Mushola Darussalam, Pakar Residen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, di pagi yang cerah ini, di pagi yang agak mendung ini, dalam suasana dan kondisi yang sejuk, tidak terlalu panas, patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini, dan juga Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menggerakkan diri kita untuk melangkah menuju musola ini dengan tujuan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah fardhun ala kulli muslimin. Itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah, karena memang banyak sekali nikmat ini yang dilupakan oleh kebanyakan manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sifatu wal farah. Ada dua nikmat yang mana manusia itu banyak melupakan dua nikmat itu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ya, oleh karena itu kadang-kadang kita itu lupa bahwasanya kesehatan ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa sehat itu nikmat yang besar itu tatkala kita masuk ke dalam rumah sakit. Kita berkunjung mengunjungi saudara kita atau mengunjungi famili kita, lalu kita melihat di sana ada pasien yang memperjuangkan hidupnya dengan ditempel beberapa alat medis, atau pada saat itu ada pasien yang diamputasi, atau pasien yang matanya pada saat itu ditutup karena operasi mata. Baru di situ kita akan merasa
betapa berharganya nikmat ini. Oleh karena itu, yang hadir di sini kelihatan semuanya ceria. Patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih bisa hadir di majelis taklim ini. Semoga ini menjadikan jalan bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang masuk ke jalan, yang mana jalan itu adalah jalan menuju ilmu pengetahuan, maka Allah akan mempermudah kepadanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu sekalian rahimakumullah, pada hari ini hari Ahad. Kalau biasa kita mengatakan hari Minggu, ya. Padahal dulu waktu saya kecil itu kalender itu kebanyakan tulisannya Ahad. Jarang menggunakan tulisan Minggu, itu jarang. Jadi tulisannya itu Ahad. Kalau saya melihat sejarah, memang dulu di Indonesia itu tulisannya Ahad dulu. Tapi entah sekitar tahun waktu ada penjajahan itu mulai berubah sedikit demi sedikit, berubah menjadi hari Minggu. Di hari ini ternyata ada perbedaan antara ahli hisab dengan ahli ru'yah. Ahli hisab itu menetapkan bahwasanya hari Ahad ini atau hari Minggu ini adalah sudah masuk ya tahun baru 1446 Hijriah hari ini. Jadi hari pertama tahun 1446 Hijriah. Tetapi kalau menurut ahli ru'yah, ru'yatul hilal, untuk hari ini adalah hari terakhir tahun 1445 Hijriah. Jadi tahun barunya menurut ahli ru'yah itu baru nanti malam. Jenengan tadi malam sudah doa. Biasanya ada doa awal tahun akhir tahun. Kalau menurut ahli ru'yah itu baru nanti malam doanya. Baru nanti malam. Alasannya apa? Karena ahli ru'yah, ahli hisab itu telah sudah menghitung ya kondisi hilal atau kondisi bulan itu yang ketinggiannya sudah 4 derajat. Standar minimalnya itu adalah 3 derajat, tapi itu sudah 4 derajat. Sehingga ditetapkan untuk tahun baru itu dimulai dari hari Ahad ini. Tapi untuk ahli ru'yah tidak hanya seperti itu, harus dilihat dulu. Hilal itu harus dilihat dulu. Apakah terlihat apa tidak? Ternyata di banyak titik yang disebar itu tidak ada satupun laporan melihat hilal. Karena nggak ada laporan melihat hilal, maka dilakukan istikmal, disempurnakan bulan itu. Ya, disempurnakan menjadi 30 hari. Apakah ada dalilnya? Ada. Di dalam hadis disebutkan sumuli ru'yati waftiru li ru'yati fa in gumma alaikum faqbilu idata sya'bana salasina yauman. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal, melihat bazan. Dan berbukalah kamu ketika kamu, atau berhari rayalah kamu ketika kamu melihat hilal. Lah apabila hilal itu tertutup dengan mendung, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Jadi ini yang dilakukan oleh ahli ru'yah. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau tadi malam sudah doa, ya nanti malam doa lagi aja. Jadi doanya double, gitu ya. Dan
Nggak ada salahnya ketika kita selalu berdoa. Gitu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di akhir tahun ini atau di awal tahun ini penting bagi kita untuk muhasabah. Ya, penting bagi kita untuk muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri kita sebelum kita nanti dihitung amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hitunglah amal kalian semuanya sebelum amal kalian semuanya dihitung. Di dalam hadis Rasul itu ada 4 hal yang penting bagi kita untuk dipakai muhasabah. Rasulullah itu menyampaikan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki seseorang pada hari kiamat itu tidak akan bergeser dari tempatnya sampai orang tersebut itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Apa 4 hal itu? Nah, 4 hal ini yang penting bagi kita untuk kita jadikan bahan introspeksi diri kita. Yang pertama adalah an umri fi ma'afna. Tentang masalah umur kita itu kita habiskan untuk apa? Ayo coba jenengan ingat. Mulai jenengan balik sampai sekarang, antara kebaikan dan keburukan, antara ibadah dengan tidak ibadah, itu banyak mana? Penting bagi kita untuk meneliti kembali. Ya. Karena sadar atau tidak, mau atau tidak, umur kita itu dibatasi oleh Allah. Kita itu dikasih jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang tersebut itu semakin bertambah usianya, yang biasa ditandai dengan ulang tahun, ya kan? Setiap kita bertambah usia kita, berarti kita itu adalah mendekati batas yang telah diberikan oleh Allah. Berarti setiap kita bertambah usia kita, berarti semakin hari kita semakin mendekati masa kematian kita. Dan masa kematian itu dan masalah kematian itu ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah waktu kematian kita. Kapan kita mati kita nggak tahu. Kapan kita mati kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tatkala ajal seseorang itu datang, maka tidak bisa diajukan dan juga tidak bisa diundur sedikit pun. Yang pertama adalah waktu kematian kita. Yang kedua, tempat kematian kita. Kita nggak tahu di mana besok kita mati. Nggak tahu kita di mana besok kita mati. Ada barusan kemarin itu teman yang biasanya dia nggak pernah bepergian sendiri gitu. Kebetulan waktu itu suaminya di Krian. Dia ditelepon oleh suaminya, "Dek, kesini nanti kita takziah, Dek." Oh iya. Nah biasanya itu lewat mana Bobo sampai tembus nanti sampai bypass sana gitu. Ini enggak, muter sampai Bumrasi, ya setelah dari Bumrasi baru nanti naik Gojek. Setelah itu enggak lama langsung kecelakaan meninggal dunia. Ya. Dan dia seakan-akan tergesa-gesa waktu berangkat itu. Waktu menitipkan sepedanya saja tergesa-gesa itu. Karena apa? Karena memang Allah menjadikan kematiannya di tempat itu.
yang mana tempat itu jarang dia datangi. Maka dari itu Rasulullah SAW menyebutkan, idza aradallahu qabda ruha abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan mencabut nyawa seseorang di tempat di mana penetapan dia mati, maka Allah akan menjalankan orang itu di tempat itu. Jadi tempat kematian kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita akan mati. Nah, sedangkan kita nggak tahu karena itu dirahasiakan oleh Allah. Nah, tujuannya apa? Supaya kita selalu berhati-hati. Dimanapun kita berhati-hati. Kalau kita mau pergi, makanya ya Allah, saya mau ini mumpung liburan, saya mau jalan-jalan di tempat hiburan, ya kan? Di sana pun, ya Allah, siapa tahu di sini saya mati, sehingga di situ akan tergerak hatinya untuk selalu berzikir kepada Allah dan tidak melupakan sholat. Walaupun semuanya riak gembira, dia tidak akan melupakan sholat. Karena apa? Karena memang tempat kematian dirahasiakan, waktu kematian juga dirahasiakan. Dan yang ketiga yang dirahasiakan oleh Allah itu adalah sebab kematian kita. Sebab kematian kita itu juga dirahasiakan oleh Allah. Besok saya mati itu gara-gara apa? Apakah pas saya sholat saya mati? Apakah pas saya itu tertidur saya mati? Apakah pas saya mengaji seperti ini, lalu dengan santainya Allah mencabut nyawa saya, lalu saya meninggal? Itu dirahasiakan oleh Allah. Agar apa? Agar kita itu selalu berhati-hati dan selalu menanamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena apa? Karena usia kita itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sedangkan kalau kita di akhirat kelak nggak ada batasnya. Kita akan hidup selamanya di akhirat kelak. Ya. Di dalam surat Hud, di dalam surat Hud ayat 108 itu disebutkan, ya. Walladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dan orang-orang yang dalam kondisi nikmat alias mereka itu dimasukkan ke dalam surga, maka mereka akan abadi selamanya di sana. Ya. Lalu di dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih abadi. Ya. Dan di dalam hadis Sahih Bukhari juga disebutkan nomor hadis kalau nggak salah itu 6548. Itu disebutkan juga idza shara ahlul jannati ilal jannati wa ahlun nari ilan nari. Ya. Ilan nari waji'a bil mauti fayudbahu summa yudha'u bainal nari wa bainal jannati faqala munadin ya ahlal jannati la mauta wa ya ahlan nari la mauta. Besok itu pada saat semua penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka akan didatangkan mati. Maut itu akan didatangkan. Dan di dalam hadis itu disebutkan maut itu bentuknya itu seperti kambing. Ya, bentuknya itu seperti kambing, lalu maut itu diletakkan di atas surga dan neraka. Setelah diletakkan di atas surga dan neraka, lalu maut itu akan disembelih. Setelah disembelih akan ada suara
wahai penduduk surga, maut sudah tidak ada. Wahai penduduk neraka, maut sudah tidak ada. Ya, maka penduduk surga ini yang dalam kondisi nikmat dia akan bergembira, dan penduduk neraka yang pada saat itu sangat susah, semakin susah. Karena apa? Karena kematian sudah tidak ada lagi. Mereka akan abadi selamanya. Yang di surga, ya di surga, yang di neraka, ya di neraka. Oleh karena itu patut kita membandingkan berapa sih kenikmatan di dunia ini. Kenikmatan di dunia kita menikmati kehidupan di dunia paling nontok ya 50, 60, 70 tahun. Di samping itu masih banyak susahnya. Jangan sampai ya kita taruhan mendudukan dunia ini adalah segala-galanya dan mengorbankan akhirat. Jangan sampai. Karena kehidupan akhirat itu abadi selama lama-lamanya, tidak ada akhirnya sama sekali. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk muhasabah hari ini. Ya, umur kita gunakan semaksimal mungkin untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan usia kita ini. Ya. Di dalam kondisi apapun tetap kita berusaha untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang akan ditanyakan besok di hari kiamat itu adalah an ilmihi madza amila bi, tentang ilmu. Apa yang akan kita berbuat dengan ilmu tersebut? Kita dulu sekolah, gitu bukan? Jenengan semuanya sekolah, ada yang mondok, gitu ya. Tentunya jenengan semuanya sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang umpamanya pinter dalam bidang matematika, apakah ilmu matematikanya ini dipakai untuk berbohong, dipakai untuk mempolitisi seseorang atau tidak? Yang pinter dalam bidang ilmu agama, apakah ilmu agamanya tersebut itu hanya dipakai untuk membohongi orang, ya, mempolitisi orang, apa tidak? Mamanya yang sudah dapat ilmu, apakah dilakukan apa tidak? Jenengan semuanya ikut ngaji. Setiap ahad ini ada kajian duha, dapat banyak ilmu. Apakah ilmu tersebut dijalankan apa tidak? Terutama sholat. Kewajiban sholat 5 waktu dijalankan apa tidak? Kewajiban puasa Ramadan dijalankan apa tidak? Diajarkan tentang masalah zakat. Saya juga pernah dulu menyampaikan masalah zakat. Apakah zakat itu dijalankan apa tidak? Lalu masalah zakat mal, apakah zakat malnya itu dikeluarkan apa tidak? Nah, ilmu yang kita miliki ini itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanya oleh Allah, kamu sudah dikasih ilmu, untuk apa ilmu yang kamu dapatkan ini? Apakah hanya kamu simpen aja? Apakah kamu selewengkan ilmu tersebut tidak untuk kebaikan? Apakah ilmu tersebut itu justru malah kamu jadikan untuk membahayakan orang lain dan lain sebagainya? Itu akan ditanya oleh Allah. Sedangkan yang ketiga yang akan ditanyakan besok di hari kiamat itu adalah wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqo. Pertanyaan yang ketiga besok di hari kiamat itu adalah masalah harta. Nah, ini berat kalau masalah harta. Masalah harta itu pertanyaannya yang pertama itu adalah min aina tasaba, dari mana kamu dapat harta itu? Kerja. Kalau kamu kerjamu apa? Ya. Kalau kamu kerjamu apa? Kerjamu ini halal apa tidak? Gitu ya. Kalau umpamanya kerjaan saya halal,
benar kerjaan kamu halal? Di dalam pekerjaan itu kamu menipu apa enggak? Akan ditanya. Lalu pada saat kamu umpamanya kerja tersebut itu apakah kerja kamu, partner kerja kamu, atau orang yang kamu ajak kerja sama ini adalah orang yang hartanya halal apa tidak? Gitu ya. Oh, saya umpamanya jual beli apa? Jual beli sepeda motor saya. Lah kamu dapat dari mana? Dari itu. Itu dari mana? Dari curanmor umpamanya. Loh, kamu tahu itu hasil curanmor, kenapa kamu beli? Jadi semua harta yang kita miliki, sekecil apapun harta tersebut, itu akan semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Karena itu di dalam ayat Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun tetap nanti kelihatan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan juga kelihatan. Ya. Lalu setelah ditanyakan dari mana harta itu kamu dapatkan, pertanyaan selanjutnya adalah wa fima anfaqom. Kalau kamu sudah dapat, memang benar hartamu ini kamu dapat dengan jalan yang halal, lalu kamu belanjakan untuk apa? Ayo kamu belanjakan untuk apa? Kemarin itu ya, oh itu kemarin saya beli gelang yang sini itu, gelangnya itu 50 gram, layu yang sini 50 gram, jadi berapa? 100 gram. Tujuannya untuk apa? Untuk hadiri kondangan. Kondangannya lalu dipakai untuk apa? Ya, untuk garuk-garuk kepala, biar nanti kelihatan tetangga. Ya. Lalu bapaknya dikasih, dipakai untuk apa saja, Pak? Ya. Oh, untuk traktir. Traktir siapa orang itu? Kamu tahu nggak orang itu biasanya suka minum? Ya tahu. Itu. Nah, kenapa kamu kasihkan kepada dia? Sama saja. Jadi walaupun toh kita dapatnya itu halal, kita belanjakan untuk apa? Itu juga kita perhitungkan. Ketika nanti hal tersebut itu tidak penting, maka ya kita tinggalkan, jangan sampai dipakai untuk itu. Oleh karena Rasulullah menyampaikan min husni islamil mar'i tarku malayakni. Ya, di antara apa itu perbuatan baik seorang muslim itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik bagi dia, tidak layak bagi dia, yang tidak ada gunanya, itu ditinggalkan. Seperti itu. Ya. Itu pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yang akan ditanyakan besok di hari kiamat sebagai bahan muhasabah kita, itu adalah wa jismihi fi ma'ablah. Lalu kita dikasih oleh Allah tubuh. Tubuh ini kita pakai untuk apa? Kita dikasih mata yang sehat oleh Allah, bisa melihat. Coba dihitung setiap hari mata kita itu banyak kita pakai untuk membaca Al-Quran, apa banyak kita pakai untuk melihat TikTok? Banyak mana antara kita membaca artikel-artikel yang menunjang keimanan kita dengan kita itu membaca komen-komen orang nyinyir. Lalu kita dikasih lisan oleh Allah. Lisan ini banyak kita pakai untuk berzikir kepada Allah, ataukah kita pakai untuk membicarakan orang lain? Itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Dan pada saat hari kiamat itu, lisan kita akan dikunci oleh Allah. Sebagaimana di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat itu mulut kita akan dikunci oleh Allah. Tangan-tangan kita yang berbicara besok. Dan kaki kita itu akan menjadi saksi. Jadi umpamanya kita pernah datangi konser, yang mana konser di sana itu penuh dengan kemaksiatan, tangan ini akan berbicara, ya Allah, kakiku dulu itu dipakai untuk berangkat konser, ya Allah. Maka kaki akan mengatakan, benar ya Allah, saya saksinya ya Allah. Ya, telinga saya dulu pernah dipakai untuk dengarkan rasa-rasa terus ya Allah. Itu tangan yang akan berbicara, kaki kita akan membenarkan, benar ya Allah. Gitu. Jadi semua anggota badan kita itu besok akan ditanya oleh Allah, untuk apa kita gunakan, gitu ya. Untuk apa kita gunakan? Oleh karena itu kita harus berhati-hati menggunakannya. Ya, baik mata kita, baik lisan kita, ya, tangan kita, kaki kita berusaha untuk menjaganya agar supaya nanti itu tidak dipertanyakan oleh Allah. Dan ini yang sekarang banyak sekali yang dosa itu adalah menjadi dosa terus menerus yang tidak akan bisa hilang, yaitu ketika kita mengupload foto kita ya dalam kondisi terbuka aurat kita, lalu kita pajang di media sosial, dilihat oleh orang banyak akan sahut melihatnya, itu juga terus menerus akan menjadi sumber dosa kita. Oleh karena itu hal-hal seperti itu coba kalau umpamanya sudah terbiasa, dikurangi dikit-dikit, dikurangi. Yang asalnya 100% dikurangi menjadi 80%, 60%, 40%, 20%, akhirnya bisa berkurang. Ya, itu bahan muhasabah kita. Karena itu kita penting untuk muhasabah di akhir tahun ini. Kalau saya mengatakan karena saya mengikuti yang ahli ruqyah, jadi saya mengatakan ini akhir tahun Hijriah. Ya, nanti malam baru tahun baru Hijriah. Itu ya, karena saya mengikuti ahli ruqyah. Kalau jenengan saya bebaskan ikut ahli ruqyah apa ahli hisab, monggo terserah jenengan. Kalau jenengan ahli hisab berarti tadi malam tahun barunya. Kalau mengikuti ahli ruqyah berarti nanti malam baru tahun baru. Dan doanya terus dibaca ya, karena di dalam doa tersebut itu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan bagi kita dari godaan-godaan setan, sehingga kita tidak tergelincir kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan muhasabah ini adalah agar kedepannya kita lebih baik. Karena di dalam hadis riwayat Hakim itu disebutkan, maka yaumu khairan min amsi fa huwa rabbi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumu misla amsi fa huwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini itu sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Karena nggak ada peningkatannya. Wa man kana yaqulu syarran min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Ya. Karena itu penting bagi kita untuk meningkatkan diri kita dengan cara kita muhasabah. Ya, muhasabah terus menerus, terutama 4 hal tadi. Yang pertama adalah umur kita pakai untuk apa? Ya, karena itu akan ditanya oleh Allah. Yang kedua adalah tentang ilmu yang kita miliki. Apakah ilmu tersebut kita manfaatkan untuk kebaikan atau justru untuk keburukan? Itu juga akan ditanya oleh Allah. Dan yang ketiga itu adalah tentang harta kita.
Harta kita itu kita peroleh dari mana? Lalu kita belanjakan untuk apa? Itu juga akan ditanya oleh Allah. Dan yang keempat, tubuh kita. Kita dikasih tubuh oleh Allah. Ini untuk apa saja? Apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan? Nah, ini sebagai bahan muhasabah bagi kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah itu, agar kedepannya kita lebih baik, menjadi muslim yang lebih baik dan lebih baik, dan akhirnya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga bighairi hisab. Apa itu? Masuk surga bighairi hisab. Masuk surga tanpa dihitung amalnya. Oh, ini baik semuanya sudah, ada dikit-dikit kesalahan langsung dimaafkan oleh Allah. Si fulan surga langsung malaikat. Si fulan surga langsung malaikat. Oh, ini jamaah musola Darussalam, masukkan semuanya surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak susah-susah, gitu ya. Nah, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan bacaan doa. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita ini dan kita dijadikan oleh Allah orang yang lebih baik di tahun yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ya mu'allim Adam al-asma'a kullah, allimna alladhi yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.